Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fazi dalam konten menjawab soal UAS. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa konsep peer-to-peer lending atau pinjam meminjam antara user. Untuk definisi dari peer-to-peer, berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian adapun praktik lapangannya, yang dimana calon penerima pinjaman melakukan registrasi di platform, kemudian mengajukan pinjaman melalui platform tersebut. Penyelenggara kemudian melakukan verifikasi data calon penerima pinjaman, kemudian menampilkan pengajuan pinjaman di platform marketplace. Begitu juga dengan pemberi pinjaman, ia melakukan registrasi di platform, kemudian ia dapat memilih pinjaman mana yang akan didanainya. Penerima pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana dari pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati, terdapat dalam OJK tahun 2018. Hal ini dianggap memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam waktu yang relatif lebih singkat, dengan prosedur yang lebih mudah. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah, Ronald Yusuf Wijaya mengatakan fintech syariah tidak mengenakan bunga pada peminjam, sehingga transaksi antar investor, perusahaan fintech syariah, dan peminjam bersifat kerjasama, yang nantinya terdapat sistem bagi hasil bagi setiap pihak pada kerjasama dengan tenor yang disepakati. Kemudian parameter kesesuaian syariahnya. Untuk peer-to-peer lending yang telah diizinkan oleh EJK itu sesuai dengan syariah, karena pola muamalah wakalah dengan imbalan atau tanpa imbalan diperbolehkan. Penerapan invoice financing alami dikenakan imbalan atas pelimpahan kekuasaan tersebut sehingga alami dan funder berhak mendapatkan imbalan atau ujroh. Selain mengacu pada OJK nomor 77 tahun 2016, fintech syariah juga diatur dalam DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. DSN MUI tersebut menjelaskan fintech syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian fatwa MUI tersebut menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maisir, tadlis, doror, zul, dan haram. Berkenaan dengan akad, terdapat 6 jenis akad yang diperbolehkan dalam fintech syariah. Yang pertama, jual beli atau al-bai. Kemudian yang kedua, ijarah atau sewa menyewa. Kemudian yang ketiga, mudharabah atau kerjasama, yang dimana modal keseluruhan berasal dari sahibul mal dan menggunakan sistem bagi hasil serta kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian yang keempat yaitu akad musyarakah, yang dimana kerjasama dengan modal berasal dari masing-masing pihak dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati serta kerugian ditanggung oleh para pihak. Kemudian yang kelima yaitu wakalah bil ujrah atau perwakilan dengan imbalan upah. Kemudian yang keenam yaitu akad qard, yang bermakna akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Perintah bagi pihak untuk melunasi hutang atau perjanjiannya tepat waktu terdapat dalam Quran Surah Al-Isra
ayat 34 yang artinya, dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan terdapat juga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil. Sekian pemaparan mengenai peer-to-peer lending. Untuk sumber referensi telah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.